Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsanah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Pengurus DKM serta jemaah Masjid Al-Mujahidin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada surat 3 Ali Imran ayat 26 dan 27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab. Katakan, ucapkan doa ini Muhammad. Ini doa yang ngajarin Allah langsung. Jadi yang ngasih ijazah Allah. Amalkan ini kalau kita lagi susah, lagi sempit, lagi terdesak, terlilit utang, masalah apapun. Baca doa ini. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'. Ya Allah, Engkau adalah raja di raja. Engkau berikan kekuasaan kepada orang yang Kau suka. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya', dan Engkau cabut kekuasaan dari orang yang Kau suka. Wa tu'izzu man tasya', Engkau muliakan orang yang Kau suka. Wa tudhillu man tasya', Kau hinakan orang yang Kau suka. Biyadikal khair, di tanganmu segala kebaikan ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir, Engkau adalah zat yang paling mampu atas segala sesuatu. Tulijul laila fin nahar, Kau masukkan malam ke siang. Wa tulijul nahara fil lail, Kau masukkan siang ke dalam malam. Wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tukhrijul hayya minal mayyiti, Engkau keluarkan kehidupan dari kematian dan Engkau matikan yang hidup. Wa tarzuqu man tasya' bighairi hisab, dan Engkau berikan rezeki kepada orang yang Kau suka tanpa batas. Guru saya kasih tahu ke saya, kalau punya masalah baca doa ini. Amalkan doa ini. Siapapun pasti punya masalah. Dan Rasulullah SAW pun juga, menurut Ibnu Abbas, kana idza hazabahu amrun shalah. Rasul kalau punya masalah, beliau salat 2 rakaat. Kesedihan, sempit, gelap, semuanya Allah yang ciptakan. Dan amat mudah bagi kita menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi kalau Allah bersama kita. Junaidi, Tanah Abang, ayahnya punya toko di Tanah Abang. Ayahnya wafat. Malam itu ibu ngumpulin kami semua anak-anaknya, Ustaz. Ibu nangis, badannya gemeter. Ibu bilang, tagihan dari supplier rupanya banyak betul. Ayah nisain warisan utang 14 miliar. Anak-anak semuanya dikumpulin, Ustaz, termasuk saya. Kita semua bingung gimana nyelesainnya. Saya ngelihat ibu nangis-nangis, badannya gemeter, saya nggak tahan, saya mau bakti sama ibu. Nggak ada yang bisa nanganin, saya ngangkat tangan. Saya aja yang nyelesain. Bukannya orang berkelapangan, bukannya orang berkelebihan, tapi saya tahu kalau ngebahagiain ibu, pasti Allah juga bahagia. Kalau orang tua ridho, Allah juga ridho.
Ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan saya dua, Ustaz. Satu, kalau ibu nanya pasti jawabannya harus nyenengin. Jangan biasain kalau ketemu orang tua cuma bawa masalah kita. Kalau ketemu orang tua bahagiain, bikin dia senyum. Dan yang kedua, ikhwatal iman rahmati Allah, ana nggak pernah tinggal sholat malam setelah itu, Ustaz. Bakti sama orang tua, sholat malam. Salat malam itu ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, jalur khusus langsung berjumpa dengan Allah. Inna Rabbana Hayyun Karim. Tuhan kita yang Maha Agung, Maha Hidup, Maha Pemurah. Setiap malam turun ke langit dunia, hina yabqa sulusul lailil akhir, ketika malam tersisa 2/3-nya lagi. Fayunadi, lalu Allah manggil-manggil, man da'ani ajabtuhu, siapa yang doa padaku di waktu 1/3 malam ini, aku pasti ijabah. Wa man sa'alani la'utiyannahu, siapa yang meminta padaku di 1/3 terakhir malam ini, pasti aku akan berikan. Wa man istaghfarani ghafartu lahu, siapa yang bertaubat, bingung dengan semua kesalahan khilafan yang pernah dia perbuat, dia bertaubat di 1/3 malam terakhir ini, pasti aku akan berikan ampunan. Maka perhatikan ikhwatal iman rahmati Allah, 1/3 malam terakhir Allah turun. Allah yang maha sibuk, Allah sempatkan ketemu sama kita. Lalu mana yang lebih pantas? Kitakah yang datang ketemu Allah? Allah datang ke kita? Mana pantasannya? Kita yang datang. Tapi lihat, Allah yang maha sibuk, semua makhluk diurus. Pada 1/3 malam terakhir Allah datang. Allah bagi-bagi itu hadiah. Siapa yang doa pasti aku ijabah. Siapa yang meminta aku berikan. Siapa yang mohon ampunan aku ampuni. Amalan anda cuma 2, Ustaz, kerjaan ini. Bakti sama ibu, orang tua yang masih tersisa, ini keramat hidup. Kalau antum masih punya orang tua, bakti. Dan kedua, ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mulai nggak pernah lepas. Kalau pakai otak nggak kena 14 miliar, Ustaz, dari mana? Dagang modalnya udah nggak ada, tagihan utang 14 miliar. Tapi Masya Allah, idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Simple. Kalau Allah ridho, karena orang tua ridho, Allah mudahin urusan. Kalau Allah ijabah doa kita, setiap malam kita merintih minta sama Allah, gampang. Jangan 14 miliar, 14 triliun, oke, Allah bayarin. Jangan segitu. Alam semesta ini cuma hanya satu helai sayap nyamuk bagi Allah Subhanahu wa taala. Nggak nyampe setahun, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah, 14 miliar kelar. Wa tarzuqu man tasya bi ghairi. Engkau berikan rezeki kepada hamba yang kau suka tanpa batas. Dan segitu aja ceramahnya kali. Sedolid. Yang penting udah pada naikkan imannya, udah kan? Haji Barkah, Cilandak, tempat saya sama Ustaz Khalid belajar. Warga keturunan Sumatera Barat, orang Minang. Dagang dompet di pasar Majestic. Usaha juga baru ngerintis. Warung juga ngontrak. Malam itu diundang sama paman sesepuh yang ada di sini. Semua warga perantauan dari dusun kami diundang. Bukannya karena sukacita, bukannya lagi pesta, tapi ada perantauan sama-sama saya, Ustaz. Sahabat sekampung saya gagal ginjal. Sepekan harus cuci darah 2 kali. Sekali cuci darah 1 juta lah kira-kira. Maka dikumpulkan sama paman di sini. Ayo kita patungan, bantuin saudara. Wa ta'ala rahmati Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pada nunduk, mukanya merengut, boro-boro nolong. Buat sendiri aja
kontrakan dipikirin, belum lagi sewa warung segala macam, belum ada kelapangan. Anda nunjuk tangan, Haji Barkah nunjuk tangan. Rumusnya simple. Allah fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Allah bakal tolong hambanya selagi si hamba suka nolong saudara-saudaranya. Dan ikhwah, kalau Allah lagi panggil, ada kesempatan iman, Allah ilhami kepada diri kita. Jangan pura-pura buta, jangan pura-pura kagak denger. Sama kayak panggilan iman, ayo ini sepertiga terakhir Ramadan. Ayo kejar kemenangan hebat, namanya Lailatul Qadar. Dan kita pilih rumah dibanding rumah Allah, kita pilih dunia dibanding akhirat. Ini kesempatan. Allah ilhami di forum itu, ada PR namanya saudara pengen cuci darah. Semuanya cemberut, semuanya pura-pura nunduk. Anak angkat tangan. Saya aja. Saya juga nggak tahu dari mana itu. Tapi ngangkat tangan aja begini, udah seperti ucapan labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Aneh Ustaz. Setiap kali besok mau cuci darah nih saudara, hari itu Allah anterin selalu aja warung saya rame, dompet kejual dan cukup buat ngebiayain dia. Sepekan sekali, 2 kali dia cuci darah, duitnya selalu ada. Yang penting seberapa lapang hati kita nolong saudara-saudara. Dan Allahu Akbar, kelar Ustaz, saudara itu sembuh. Dan sekarang di Pasar Majestic toko saya 9, dan semuanya nggak ada yang nyewa, udah punya sendiri. Wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Engkau berikan rezeki ya Allah kepada orang yang kau suka tanpa batas. Tinggal pantesin diri kita. Alasan apa yang bisa Allah kasih kepada kita rezeki yang banyak? Kalau buat diri sendiri dan keluarga aja, semua manusia yang Allah hidupkan begitu pikirannya. Tapi kalau misalnya kita kaya raya dibuat sama Allah Subhanahu wa taala, ngelihat masjid belum selesai kita bangunin, ngelihat anak yatim kita santunin, ngelihat semua kebutuhan umat kita berikan, harta itu kita habisin di jalan Allah, Allah juga redho kita jadi kaya raya. Tapi kalau cuma untuk memperkaya diri dan keluarga aja, semua orang begitu. Tarzuqu man tasya bighairi hisab. Kau berikan rezeki kepada hamba yang kau suka tanpa batas ya Allah. Al-Fakir dulu dititipin Allah 1 yatim di rumah. Mulai dari 1 yatim kami bahagia mencintainya, hidup bersamanya. Allah senang, Rasul senang, dikirim sama Allah yatim kedua. Sampai rumah penuh 30 yatim, nggak ada cerita tuh bikin yayasan. Pokoknya nikmatin aja. Tapi Masya Allah, setiap kali nambah yatim yang Al-Fakir rasain, rezeki berlimpah. Yatim datang, Allah hadirkan rahmat. Yatim datang, Allah hadirkan keberkahan. Yatim datang, rezeki Allah anterin. Yang penting seberapa luas hati kita. Sekarang udah 37 pesantren, 441 rumah tahfiz seluruh Indonesia, bahkan ada di Mesir, ada di Uganda, Suriah, Libanon, Palestina, Masjidil Aqsa, dan semuanya gratis. Alasan apa yang akan Allah kasih sama kita kalau rezeki cuma buat kita doang? Semua orang begitu. Makanya rahmati Allah, malam ini doa, ya Allah jadikan saya orang kaya raya. Nggak ada ngomong amin, ngantuk bagaimana ya? Kaya raya buat apaan?
Semua yatim saya yang biayain ya Allah gitu. Anak-anak yang putus sekolah saya yang sekolahin. Orang yang belum kenal Islam saya bakal kirim dai-dai ke pelosok. Ada kampung yang belum ada masjidnya saya yang bangunin ya Allah. Boleh doa gitu Ustaz? Boleh. Doanya Paduka Sulaiman alaihissalam, Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, ampuni aku dan berikan kepadaku kerajaan yang tidak pernah kau berikan kepada orang-orang setelahku. Kerajaan yang paling gede, kerajaan yang paling luas, kerajaan yang paling hebat. Tapi bukan buat sendiri. Pengen menunjukkan kalimat Allah tegak di muka bumi ini. Haji Barkah bilang, nolong saudara ditolong Allah. Nolong saudara berobat cuci darah setiap pekan 2 kali. Allah kasih 9 warung sekarang, 9 toko di pasar Mestik. Habis ya? Hah? Haji Khairi Ceger Cipayung Jakarta Timur. Ustadz kok cerita orang mulu? Iya, kalau ayat sama hadis saya ucapin banyak orang sekarang kagak ngerti, enggak itu zaman Rasul, jauh dah dari kita. Enggak, ayat Allah, sunnah-sunnah Rasulullah, pertolongan, ampunan, keberkahan itu terjadi bagi orang yang taat sama Allah dan Rasulnya. Enggak sejak zaman dulu, sekarang juga begitu. Wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Siapa yang taat sama Allah, taat sama Rasulullah, dia pasti menang dengan kemenangan yang dahsyat. Jadi bukan cerita orang dulu, bukan. Sengaja dihadirin, oh iya, masih berlaku kalau kita ngamalin. Haji Khairi ini pengusaha kapal, ngirim barang-barang antar pulau. Hari itu dia puyeng. Kalau ditaker nilai sekarang Hotel Iman, kapal sama barang-barang yang ada di atasnya itu ratusan miliar mungkin nilainya sekarang. Hari itu dia puyeng, kapalnya hilang kontak, sinyal kagak ada, koordinat kagak ketahuan. Apa dia masih ada di atas air, apa udah tenggelam kayak Nanggala 402. Otaknya jalan, dia telepon kanan kiri depan belakang segala macam, nyari koneksi manusia. Yang dipikirin adalah manusia gitu. Tapi rupanya otaknya gak mampu, badannya bergemeter, ngebayangin kalau itu tenggelam, bayar semua barang-barang, asuransi gak bakal mau cover segitu banyak. Maka dia gemeter, dia datang ke gurunya. Almarhum Habib Umar bin Hud Al-Attas Condet, ada yang kenal di sini. Ketemu sama Habib Umar pagi-pagi subuh di sana, cium tangan, dia gemeter, pengen nangis. Habib, anda mau cerita? Anda punya masalah. Salah apaan pagi-pagi, kata Habib Umar. Masalahnya besar, Habib. Nggak ada yang besar, semuanya kecil. Yang besar itu Allah, Allahu Akbar, kata Habib Umar. Itu kalimat dari waliullah, seorang guru yang soleh, langsung terhujam tuh di hati. Ya benar, yang paling gede ya Allah udah. Semuanya kecil. Ceritalah dia. Begitu cerita, simple. Habib ngasih tahu, dengerin. Haji Khairi, dengerin. Habib mau ajarin doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Abu Bakar. Dan doa ini juga diajarin Isa ibn Maryam alaihissalam kepada murid-muridnya Hawariyun. Baik Rasulullah SAW dan Isa ketika ajarkan ini kepada muridnya, juga kepada Abu Bakar. Rasulullah bilang bahwa andai kata anak Adam punya utang sebesar gunung atau masalah yang sebesar gunung, maka dengan doa ini Allah selesaikan masalahnya, Allah bayar utang-utangnya. Maka malam ini keberkahan malam Lailatul Qadar semoga Allah rezekikan kepada kita. Ustadz mau ngajarin doa menyelesaikan utang, tapi jemaah mujahidin kayaknya nggak ada yang punya utang. Ada yang punya utang nggak?
Angkat tangan Ustaz, mau lihat. Lah cuma 2 orang. Angkat tangan. Ngaku. Doa yang diajarin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini nggak tahu dah Jemaah Mujahidin udah hafal apa belum. Dan dia ajarkan oleh Isa bin Maryam alaihissalam. Doanya begini, ikutin ya, hafalin. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat banget doa utang nih. Allahumma farijal ham kasifal gham mujiba da'watal muttarrin rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma irhamni rahmatan tughnini biha an rahmatin man siwak. Udah hafal belum? Belum. Lagi ya. Allahumma farijal ham kasifal gham mujiba da'watal muttarrin rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma irhamni rahmatan tughnini biha an rahmatin man siwak. Belum juga. Sekali lagi dan terakhir. Yang hafal ntar dapat hadiah 100.000 dari Ustaz Khalid. Allahumma farijal ham kasifal gham mujiba da'watal muttarrin rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma irhamni rahmatan tughnini biha an rahmatin man siwak. Udah hafal? Kalau belum hafal ntar minta Ustaz Khalid, saya ntar kirimin ke dia semuanya. Yang punya utang daftar ke dia, ntar amalin. Siap? Wajahnya lain yang dikasih doa utang ini. Kalau anak manusia punya utang sebesar gunung, masalah segede apapun kelar. Yang ngomong tuh Rasul, yang ngomong Isa bin Maryam alaihissalam. Beda emang, kalau utangnya gede, terdesak, Haji Hoiri langsung apal. Ini kayaknya utang masih cetek pada, belum begitu banyak. Ulang dari Habib tuh, dia baca doa terus tuh. Allahumma farijal ham kasifal gham mujiba da'watal muttarrin rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahum irhamni rahmatan tughnini biha rahmatin man siwak. Allahumma farijal ham, ya Allah, Engkau yang memudahkan semua kesulitan. Kasifal gham, Engkau yang menyingkapkan mendung di atas hamba. Jadi masalah segede apapun disingkapin Allah. Mujibah da'watal muttarrin, Engkau yang menjawab doa orang yang terdesak seperti hamba. Rahmanad dunya wal akhirah, Engkau adalah zat yang maha pemurah untuk semesta alam di dunia dan akhirat. Wa rahimahuma, dan Engkau yang maha penyayang di dunia dan akhirat. Irhamni, rahmati aku ya Allah, tolong aku ya Allah, bantu aku ya Allah, rahmatan, dengan satu pertolongan rahmatmu. Tughnini, yang membuat aku an rahmati man siwak, tidak memerlukan pertolongan siapapun selain Engkau. Lihat betapa hebat doa itu, tawakal sepenuh hati pada Allah. Jaminan Allah dalam surah 65 ayat 3, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Siapa yang tawakal sama Allah, Allah beresin. Bukan kita yang bisa, tapi kalau Allah udah turun tangan, Allah pantesin kita, pasti bisa. Panjang
perjalanan menuju rumah, Allahumma farijal ham kashifal gham mujib da'watul mudhari, terus doa. Mobil baru sampai garasi, belum juga dia turun, istrinya udah keluar. Pap, ada telepon tuh, cepetan, buruan. Siapa telepon dari siapa? Masuk, belum zaman HP tuh gitu. Dia masuk, dia angkat. Rupanya yang nelfon salah seorang kru, ngasih tahu bahwa mogok di tengah laut. Sekarang alhamdulillah udah ditarik, dan itu penyebabnya hilang kontak, hilang koordinat segala macam, dan alhamdulillah sekarang sudah merapat di sebuah bandar. Sayang Nanggala kemarin kagak apal doa ini ya. Qadarullah, sudah Allah takdirkan. Dua tuh malam ini doa dahsyat. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul layla fin nahar wa tulijun nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Amalin itu ayat 26-27 surah Al-Imran. Hafalin, amalin, yakinin. Pertolongan hanya Allah, hanya dari Allah. Dan kalau Allah udah terlibat, segede apapun proyek yang kita jalanin, segede apapun masalah yang kita hadapin, sebanyak apapun hutang yang melilit, apapun, kalau Allah diikutan, kelar. Cuma masalahnya kita kasih nggak bagian supaya Allah ikutan dalam urusan masalah kita. Jangan-jangan kita sok bisa, sok pinter, masih ngandelin otak, masih ngandelin kemampuan. Pak, 15.000 yatim saya nggak pakai otak dulu saya. Sebab kalau pakai otak, masing-masing yatim 1 juta aja sebulan, 15 miliar sebulan. Dari mana coba? Udah serahin aja. Yatim, ada kita maupun nggak ada kita, Allah yang urus. Allah Maha Kaya, serahin semua. Itu doa pertama. Doa kedua, Allahumma farijal ham kashifal gham mujib da'watal mudhari rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahum irhamni rahmatan tughnini biha an rahmatin man siwak. Udah berapa menit tuh direkam? Udah berapa menit? Hah? Udah ya? Lah, makanya jarang-jarang jangan dihabisin stok saya ini. Nah ini sekarang Allah panggil nih kita. Panggil ngapain? Sepertiga terakhir Ramadan Allah panggil. Udah dah, nggak usah repot urusan mudik, nggak usah repot urusan ketupat, nggak usah repot urusan macam-macam. Baju baru, dari kecil pikirannya begitu terus. Sampai kapan nih kita mau penuhin panggilan Allah? Padahal Allah sudah kasih tahu, wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahu nggak kamu tuh malam kemuliaan? Ngerti gak sih? Maksud Allah wa ma adraka, kalau ada pertanyaan wa ma adraka, cuma orang yang pintar yang bisa jawab. Al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Cuma orang yang punya otak yang bisa nyerna. Maka ketika Allah bilang wa ma adraka ma lailatul qadar, tahu enggak sih? Lailatul qadar, ngerti enggak sih? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ini ketemu satu malam
ibadah di dalamnya. Ibadah apapun, kalian lagi sholat, kalian tilawah Al-Quran, kalian zikrullah, kalian i'tikaf, kalian sedekah, ibadah apapun, sekali kalian ibadah di malam itu 83 tahun lebih. Terus udah dikasih hadiah segede dahsyat gini, masih nyari yang remeh-remeh, yang dipikirin THR. THR juga belum jelas, men. Turun apa kagak nih? Dipikirin, udah ada hadiah yang gede, Allah siapin, mikirnya kecil-kecil lagi. Tadi itu saya kasih tahu semua 3 pemain yang tadi saya sebutin, kalau tak itu ada satu panggilan Allah, dia nyaut. Junaidi, ini bakti sama orang tua, dia samber. Haji Barkah, nih ada saudara yang perlu dana, dia samber. Haji Khairi sama, dia bingung, dikasih kesempatan doa, hafalin langsung, amalin. Jadi kalau ada kesempatan Allah kasih, ajar, nggak usah pakai mikir. Ini Allah kasih grand prize-nya Ramadan, namanya Lailatul Qadar. Nggak ada yang lebih hebat daripada ini di dalam bulan Ramadan. Terus kita masih malas-malas. Cuma 10 malam, kata Rasulullah. Hanya 10 malam. Dan Rasulullah SAW selalu itikaf 10 malam. Bahkan di tahun Rasulullah masih hidup, tahun terakhir Rasulullah itikafnya 20 hari, 20 malam. Tapi kan saya punya kesibukan, Ustaz. Rasulullah lebih banyak kesibukannya. Maka nikmati qiyamul lail, tahajud yang panjang, tilawah Al-Quran yang banyak. Kalau kita kasih sama Allah waktu terbaik yang Allah pengen, ntar semua waktu ditahan sama Allah. Sekarang ngerasa nggak sih antum? Rasanya baru kemarin hari Jumat, udah Jumat lagi. Rasanya baru kemarin bulan Ramadan, udah Ramadan lagi. Suka begitu gak sih? Rasanya baru kemarin nikah, anak udah mau nikah. Rasanya baru lulus kuliah, cucu kita udah kuliah. Dunia tuh rasanya baru kemarin, cuma satu doang tuh yang enggak, apa tuh Ustaz? Rasanya baru kemarin gajian, udah gajian lagi. Enggak, itu enggak. Jadi umur nih berkahnya udah kagak ada. Umur udah kagak ada berkah-berkahnya. Tahu sebabnya? Sebabnya bal tu'sirunal hayata dunya. Kalian udah ngejar dunianya kebanget-banget. Wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal akhirat itu jauh lebih dahsyat, jauh lebih abadi. Saya mau kasih tahu sama antum semua, bagaimana waktu nih 24 jam kita sama 24 jamnya Rasul beda. Padahal sama-sama 24 jam. Saya baca kitab Fikih Sunnah karya Said Sabiq. Di bab sholat ada babnya surat-surat yang dibaca Rasulullah ketika sholat. Sholat subuh Rasulullah SAW biasanya di hari Jumat baca 2 surat. Rakaat pertama surat apa? Sajadah. Nanti di Majalul Mujahidin Ustaz wasiat nih, setiap subuh Jumat baca surat Sajadah. Siap kira-kira? Amalin, jangan insya Allah. Nanti imamnya apalin itu, amalin. Jangan-jangan ini sejaga karsa, sejigaganjur nggak ada masjid yang Jumat subuh baca surat Sajadah. Kalau antum pergi ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan banyak masjid lain, itu hotel iman selalu dipakai itu, selalu ada sujud tilawah di rakaat pertama. Bahkan kalau Ustaz pergi ke Kalimantan, ke Sumatera, pada masih pakai itu. Rakaat pertama surat As-Sajdah 30 ayat. Rakaat kedua 2 kemungkinannya.
surat Ad-Dukhan, surat 44 atau surat 76, surat Al-Insan. Jadi Said Sabiq bilang kalau subuh itu Rasulullah kira-kira 60 sampai 100 ayat baca Al-Qur'annya. Lagi sholat zuhur bacaan sir nggak kedengeran, hingga para sahabat nggak tahu Rasulullah SAW baca apa kalau sholat zuhur dan asar. Tapi ada satu riwayat dari seorang sahabat, dia ikut sholat subuh bersama Rasulullah, dia kebelet, dia pulang ke rumahnya daerah Baqi. Yang sudah haji umrah tahu daerah Baqi ya, tempat pekuburan. Kalau antum keluar melihat Baqi itu yang ada pagarnya itu kelihatannya deket, tapi kalau antum jalan 500 meter lebih tuh. Ini sahabat, dia kebelet, dia batalin sholat, dia pergi ke rumahnya daerah Baqi, dia buang air, dia wudhu, dia balik lagi, dan dia bersaksi, aku dapati Rasul dan para sahabat masih dalam rakaat pertama. Itu kalau ada imam di Masjid Al-Mujahidin sholat zuhur begitu. Asar nggak ketahuan karena sir juga. Maghrib Rasulullah SAW manjangin sholat maghrib karena isyaknya Rasul tuh kira-kira jam segini nih, jam 10, setengah 11, jam 11. Dalam kitab fikih banyak riwayat Rasulullah menyebutnya al-isya al-akhir, isyaknya ditakhirin. Maka kalau sholat maghrib biasanya Rasulullah SAW baca surat Al-A'raf 200-an ayat. Cakep tuh ya kalau kita amalin. Bayangin sholatnya kayak begitu. Kalau itu para sahabat meriwayatkan surat-surat yang sering dibaca Rasulullah ketika sholat. Nah ini sholat isya yang belum. Sholat isya karena sudah malam, Rasulullah SAW membiasakan rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Nah ini yang diamalin sama kita nih. Kuliah sama kulhu, tapi semua sholat kuliah kulhu gitu. Kalau itu sholat wajib, sekarang sholat sunnahnya Rasul. Saya mau kasih tahu antum. Riwayat Ibnu Mas'ud, kalau sholat wajib Rasulullah selalu di masjid, kalau sholat sunnah biasanya di rumah. Hanya saja ini entah lagi di perjalanan, ikutan ini Ibnu Mas'ud. Aku ikut sholat malam bersama Rasulullah. Aku berdiri di sampingnya. Bacaannya nikmat. Setelah Al-Fatihah Rasulullah membaca perlahan surat Al-Baqarah. Kalau ada ayat tentang nikmat, Rasul berhenti, Rasul doa. Kalau ada ayat tentang azab, Rasul berhenti, nangis, minta perlindungan Allah. Bacanya panjang. Aku mengira Rasulullah akan baca sampai 100 ayat. Tapi fatamaha, Rasul kelarin surah Al-Baqarah. Berapa ayat tuh? 286. Ntar kalau saya begini nih, Al-Baqarah mimpin, Masya Allah. Gemeter semua kayaknya kaki kita ya. Aku kira, kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah bakal ruku di ayat terakhir tuh surah Al-Baqarah, tapi Rasulullah baca surat An-Nisa 176 ayat. Aku kira Rasulullah bakal ruku, tapi Masya Allah Rasulullah baca surat Ali Imran 200 ayat. Rukunya lamanya kayak berdirinya, sujudnya lamanya kayak rukunya. Hingga itu hadis ditutup sama Ibnu Mas'ud kalimatnya, laqad hamamtu bi amri su. Waktu ikut Rasulullah baru 1 rakaat aku udah niat jelek. Besok nih ceritain kepada para sahabat, aku niat jelek semalam. Niat jelek apa? Taraktu Rasul wahdahu. Aku udah gak kuat, gue pengen tinggalin Rasul sholat sendiri aja. Lihat, sholat malam nih kayak begitu. Sholat fardunya, Ustadz, kalau kayak begitu, terus kapan ngurusin semua urusan amat banyak? Tadi rumus saya udah kasih tahu. Kalau kita kasih yang terbaik sama Allah dari waktu kita, maka 24 jam ini, the hands of time, geraknya waktu itu kayak Allah tahan. Hingga yang sisanya berkah. Tapi kalau antum mengejarnya dunia, sholat dientar-entarin, bahkan bolong. Panggilan Allah enggak kita jawab, semua yang Allah pengen enggak kita suka. Maka dari umur aja, keberkahan umur udah Allah hilangin. Tanyakan sama semua orang yang setiap tahun, kok
Apa sih yang kalian cari buat iktikaf apa sih? Oh, kalau saja mereka tahu nikmatnya iktikaf, pasti ini masjid penuh. Tapi enggak, cuma Allah pilih segelintir orang doang yang ngerti nikmatnya iktikaf. Tuh udah ada yang ngorok tuh. Gimana kita nih, tutup aja udah. Yang kelima rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ring terbaik. Kalau kita ngasih yang terbaik sama Allah, Allah Maha Kaya. Allah nggak perlu dari kita. Tapi kalau kita kasih yang terbaik sama Allah, maka pertolongan Allah jauh lebih hebat, jauh lebih baik daripada kita, apa yang kita duga. Idza taqarraba ilayya 'abdi shibran taqarrabtu ilaihi dhira'a. Kalau seorang hambaku datang bertakarub padaku satu jengkal, aku akan datang menghampirinya satu hasta. Kalau dia datang satu hasta, aku datang satu depa. Wa idza aqbala ilayya yamshi aqbaltu ilaihi harwalatan. Kalau dia datang kepadaku jalan, aku akan menghampirinya berlari. Maksudnya apa tuh? Maksudnya adalah satu langkah kita lakukan takarub sama Allah, jutaan langkah bakal Allah hadirin. Kalau pengen bikin bangun masjid, ini masjid nih direnovasi kapan? 2015. Berapa duitnya habis? Hah? 5M. Saya nebak, boleh nggak nebak? Insya Allah 50%-nya, lebih dari 50% uang yang terkumpul buat renovasi masjid ini pasti bukan dari antum, bukan saweran antum, dari mana-mana yang nggak pernah antum duga. Bener nggak? Dan biasanya kalau mau bangun masjid, mau renovasi masjid, rapat susah banget ngumpulinnya. Ada aja alasan kagak datang semuanya. Datang ngaku satu orang sama. Tapi begitu antum mulai satu batu aja, ntar Allah anterin dari mana-mana. Satu langkahnya, jutaan langkah Allah hadir. Sama. Nggak usah sepanjang tahun antum itikaf di masjid, nggak usah 10 hari aja, 10 malam aja. 10 malam ngasih yang terbaik sama Allah, maka sepanjang tahun Allah kasih berkah. Habis sudah ini, ntar undang lagi aja ya. Ini Masya Allah, kagak ngelihat saya lepas kacamata, saya pakai lagi, udah ngantuk berat udah. Jadi mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya Allah kasih berkah. Dah segitu aja amalin ya, nasihatnya udah banyak, ntar kebanyakan muntah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.